Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kontrak. Tetapi tidak hanya menjelaskan sebatas pengertian dan fungsi kontrak saja, tetapi ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam video ini. Tentunya yang pertama itu ada pengertian kontrak, lalu yang kedua ada syarat sahnya kontrak, lalu yang ketiga ada bentuk-bentuk kontrak, lalu yang keempat ada jenis-jenis kontrak, yang kelima itu ada fungsi kontrak, dan yang keenam ada momentum terjadinya kontrak. Langsung saja yang pertama mengenai pengertian kontrak. Jadi istilah kontrak itu berasal dari dua bahasa. Yang pertama dari bahasa Inggris dan yang kedua dari bahasa Belanda. Nah, kalau yang dari bahasa Inggris disebutnya dengan kontrak, sedangkan yang dari bahasa Belanda itu disebutnya dengan overeenkomst. Keduanya ini jika diartikan memiliki arti yang sama, yaitu perjanjian. Pada dasarnya, sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak itu memuat serangkaian janji atau memiliki beberapa ketentuan di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, di Indonesia sendiri yang namanya kontrak itu diartikan sama dengan perjanjian, sehingga di dalam hukum Indonesia juga diatur khususnya dalam hukum privat, yaitu terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata, yang mana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang namanya perjanjian itu merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau satu pihak itu mengikatkan dirinya kepada satu orang atau beberapa atau pihak yang lainnya. Kemudian selain ada definisi yang baru saja disebutkan berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, ini juga ada salah satu tokoh hukum yang mana beliau ini juga mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian itu merupakan suatu tindakan di mana satu orang itu berjanji kepada satu orang yang lainnya atau pihak lainnya untuk melakukan sesuatu. Nah, yang dimaksud melakukan sesuatu di sini adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum. Kemudian dari beberapa pengertian, mulai dari pengertian secara bahasa maupun secara istilahnya, dapat digarisbawahi atau disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan perjanjian itu merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang mana di dalamnya itu termuat ketentuan dan disepakati, sehingga kesepakatan tersebut atau kontrak tersebut menimbulkan sebuah akibat hukum. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai syarat-syarat sahnya kontrak. Nah, syarat sahnya kontrak ini ada dua versi. Yang pertama menurut sistem hukum civil law, yang kedua menurut sistem hukum common law. Kalau yang dari sistem hukum civil law ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mana memiliki 4 syarat sahnya kontrak. Yang pertama itu adanya kesepakatan para pihak yang melakukan kontrak. Lalu yang kedua kecakapan dalam bertindak, yang mana para pihak tersebut harus mampu melakukan perbuatan hukum di mana memiliki batas usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak di bawah pengampuan. Lalu yang ketiga adanya objek yang diperjanjikan atau hal yang diperjanjikan, dan yang keempat adanya klausul yang halal di mana hal yang dijanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, hukum maupun kesusilaan. Nah, sedangkan kalau yang menurut sistem hukum common law ini juga terdapat 4 syaratnya. Yang pertama adanya penawaran dan penerimaan. Nah, penawaran ini dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Nah, setelah terjadi penawaran nanti akan terjadi sebuah penerimaan di mana pihak yang menerima penawaran tadi menyatakan bahwa dia telah menerima si tawaran yang ditawarkan oleh pihak yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kesesuaian kehendak, di mana dalam melakukan suatu kontrak itu harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun kadangkala yang namanya suatu kontrak atau perjanjian itu bisa saja timbul sebuah cedera janji. Misalkan dalam sebuah kontrak itu dilakukan karena adanya unsur penipuan, ataupun dalam melakukan kontrak itu bisa saja terjadi karena sebuah paksaan, karena diancam oleh pihak yang akan melakukan kontrak, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua adanya konsiderasi atau menurut Abdul Qadir Muhammad ini disebut
juga dengan prestasi, yang mana prestasi ini di bidang harta kekayaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adanya kemampuan para pihak dan juga keabsahan si subjeknya sendiri. Nah, si yang dimaksud dengan kemampuan para pihak ini sama dengan percakapan dalam bertindak, yang mana orang yang melakukan kontrak itu harus mampu melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kalau yang keabsahan tentang subjeknya itu yang mana hal yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, hukum maupun kesusilaan, sebagaimana halnya sama dengan yang civil law tentang klausul yang halal. Selanjutnya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kontrak. Jadi bentuk-bentuk kontrak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontrak tersebut dibuat secara tertulis, yang mana para pihak ini melakukan kesepakatan kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan, atau dalam arti lainnya ada hitam di atas putih. Sedangkan yang kedua ini secara lisan, yang mana hanya sebatas kesepakatan, dalam arti tidak ada hitam di atas putih. Nah, kalau yang kontrak secara tertulis itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada akta di bawah tangan, yang mana itu dibuat oleh para pihak yang melakukan kontrak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sedangkan kalau yang kedua itu akta autentik, yang mana dibuat oleh dan di hadapan si pejabat berwenang atau notaris. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kontrak. Jadi jenis-jenis kontrak ini ada beberapa juga. Kali ini akan membahas 6 jenis-jenis kontrak. Yang pertama itu kontrak berdasarkan sumbernya, yang mana ditemukan dari dimana kontrak itu ditemukan. Ada beberapa juga, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perjanjian yang bersumber pada keluarga, contohnya perkawinan. Lalu ada perjanjian yang bersumber pada kebendaan, contohnya pemindahan hak milik. Lalu ada perjanjian obligator seperti pinjam meminjam. Lalu ada juga perjanjian yang bersumber pada hukum acara. Lalu perjanjian yang bersumber pada hukum publik. Selanjutnya yang kedua itu ada kontrak menurut namanya. Nah, kontrak menurut namanya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kontrak nominat, dan yang kedua itu kontrak inominat. Kalau kontrak yang nominat itu merupakan kontrak yang mana sudah diatur dalam KUH Perdata, seperti jual beli, lalu sewa menyewa, pinjam meminjam. Nah, kalau sedangkan yang inominat itu sebaliknya, yang mana kalau kontrak inominat ini justru belum diatur dalam KUH Perdata, tetapi kontrak inominat ini berasal dari masyarakat sendiri, kemudian tumbuh dan berkembang di masyarakat. Contohnya itu seperti sewa guna, lalu sewa beli, lalu ada juga joint venture. Yang ketiga ini ada kontrak menurut bentuknya. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa kalau kontrak menurut jenis bentuknya itu ada dua, secara tertulis dan secara lisan. Yang keempat itu ada kontrak timbal balik, yang merupakan sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Nah, kontrak timbal balik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kontrak timbal balik yang tidak sempurna, dan yang kedua itu perjanjian sepihak. Kalau kontrak timbal balik yang tidak sempurna itu menimbulkan kewajiban pokok bagi salah satu pihaknya, dan pihak yang lainnya itu memiliki atau mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan saya memesan makanan di GrabFood. Nah, GrabFood tersebut mempunyai kewajiban untuk membelikan saya makanan. Otomatis setelah dibelikan makanan itu diantar kepada saya. Nah, saya juga mempunyai kewajiban kepada pihak GrabFood ini untuk mengembalikan atau membayar uang sejumlah yang dikeluarkan untuk membeli pesanan saya tadi. Selain itu saya juga harus menambahkan biaya ongkos atau ongkir. Karena kenapa? Karena si pihak GrabFood ini juga mengeluarkan tanpa kita sadari juga mengeluarkan ongkos untuk perjalanan, yaitu ongkos bensin, dimana dia kan juga memerlukan bensin itu untuk kendaraannya supaya bisa untuk membeli makanan ataupun mengantar makanan itu kepada saya. Lalu yang kedua perjanjian sepihak. Kalau perjanjian sepihak ini hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihaknya saja, dan pihak yang lainnya itu justru mendapatkan hak atas perjanjian tersebut. Contohnya, saya menghibahkan sebuah rumah kepada teman saya. Nah, teman saya ini justru memiliki hak untuk mendapatkan
rumah tersebut dari saya, sedangkan saya memiliki kewajiban untuk memberikan rumah tersebut kepada teman saya. Yang selanjutnya itu ada yang kelima itu ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani. Kalau perjanjian cuma-cuma itu seperti saya memberikan sebuah hadiah kepada teman saya, jadi saya bilang seperti ini, saya kasih kamu minggu depan saya kasih kamu sebuah pakaian misalkan. Nah itu hanya membebani salah satu pihak yang membebani saya, dan pihak lainnya tuh tidak ada beban, jadi dia juga menerima baju itu dari benda itu dari saya. Kemudian kalau yang perjanjian dengan alas hak itu justru kalau menurut saya contohnya seperti ini, saya akan memberikan uang kepada teman saya sebesar 10 juta. Nah, uang tersebut akan saya berikan apabila si teman saya ini mau memberikan motornya kepada saya. Yang dimaksud yang membebani itu yang teman saya harus memberikan motor kepada saya apabila teman saya itu menghendaki uang yang 10 juta tersebut. Lalu yang keenam itu ada perjanjian yang dilarang, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, contohnya dari perjanjian terlarang ini, yang pertama itu misalkan menjual barang dengan harga yang berbeda. Jadi misalkan saya menjual barang kepada A itu sebesar 50.000. Nah, kemudian saya juga menjual barang tersebut ke B dengan harga 40.000 atau 60.000. Itu tidak diperbolehkan. Lalu yang kedua, menjual barang di bawah harga pasaran. Jadi misalkan harga pasarannya 5.000, itu justru dijualnya dengan harga 4.000, 3.000 atau 2.000, itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga itu seperti perjanjian pemboikotan, di mana menghalangi dengan segala cara agar pelaku usaha lainnya itu tidak masuk atau tidak berada di suatu daerah yang sama. Lalu selanjutnya ada fungsi dari kontrak. Nah, fungsi dari kontrak ini ada dua. Yang pertama fungsi yuridis, dan yang kedua itu fungsi secara ekonomis. Nah, kalau fungsi yuridis ini tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya, yang tentu saja di dalam fungsi yuridis itu mengatur hak dan kewajiban para pihak, lalu mengamankan transaksi, dan juga mengatur pola sengketa jika terjadi suatu cedera janji atau prestasi. Nah, yang kedua ini fungsi kontrak secara ekonomis, di mana yang dimaksud fungsi ekonomis ini menggerakkan hak milik sumber daya dari nilai yang rendah ke nilai yang lebih tinggi. Jadi misalkan contoh, saya mempunyai sebuah bangunan rumah. Nah, rumah tersebut sudah lama tidak saya tinggali. Alangkah lebih baiknya jika saya sewakan, dan akhirnya saya sewakan kepada teman saya. Nah, di situ dapat dilihat secara langsung bahwasanya yang memiliki ekonomisnya yang mana. Jadi yang semula bangunan itu hanya berdiri kosong di sebuah lahan, akhirnya barang itu bisa saya tingkatkan nilai ekonomisnya. Jadi dengan saya menyewakan rumah tersebut, saya mendapatkan keuntungan, yaitu berupa uang sewa tadi. Selanjutnya ada momentum terjadinya kontrak. Jadi momentum terjadinya kontrak ini ada 4. Yang pertama itu ada teori pernyataan, di mana ketika si A dan si B ini melakukan kontrak atau yang pihak A ini melakukan tawar-menawar kepada si pihak yang B ini, dan si B pada akhirnya menerima, itu dikatakan sebagai teori pernyataan. Lalu yang kedua ada teori pengiriman. Kalau teori pengiriman ini kan tadi yang pihak B ini sudah menerima tawaran, kemudian si pihak B ini mengirimkan pesan bahwasanya dia sudah menerima tawaran dari pihak A. Nah, yang dimaksud teori pengiriman ini adalah pengiriman mengenai pernyataan bahwasanya si B ini telah menerima tawaran dari si pihak A. Kemudian yang ketiga itu teori pengetahuan, di mana si pihak A ini mengetahui bahwasanya si pihak B ini menerima tawarannya, walaupun tidak secara langsung, dalam artian lewat dari pihak C misalkan, atau dari pihak lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada teori penerimaan. Nah, teori penerimaan ini
yang dimaksudkan apabila si pihak yang menawarkan tadi itu menerima jawaban dari pihak yang menerima tawaran, baik secara personal maupun secara dari pihak lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.